Tetapi coba kita sisakan untuk berpikir secara ilmiah dan nanti kita bantah lawyer-lawyer 02 yang barangkali ilmunya kurang. Ya. Jadi kawan-kawan semua, saya punya feeling yang baik ya. Insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin dong. Kenapa begitu? Gini, ini lawyer 02 bilang permohonan 01 dan 03 ini cuma wacana aja yang lalu, dimana saya waktu itu jadi asisten hakim atau staf ahli. Yang namanya aspek kualitatif itu sudah diterima MK sejak sidang pertama. Jadi kalau ada lawyer yang mengatakan bahwa urusan MK itu hanya angka-angka, apa sih itu lawyernya nggak belajar banyak, ya? Jadi urusan MK tidak hanya angka-angka, tapi ada satu doktrin yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang saya khawatir hakim MK perlu diingatkan lagi, karena mereka tidak terlibat di putusan 2004, yaitu MK itu adalah the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi. Apa yang dijaga oleh MK? Yaitu pemilu yang jujur dan adil, atau tegaknya azas-azas pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau ada sebuah perhelatan pemilu yang melanggar konstitusi, sekali lagi, melanggar konstitusi, itu tidak tertutup kemungkinan MK untuk menyidangkan dan mengabulkan permohonan. Amin. Karena itulah memang doktrinnya. Dan itu tidak usah kita bicara TSM atau tidak. Debat tentang TSM itu debat yang menurut saya kurang lengkap. Babonnya adalah apakah MK bisa menemukan ada pelanggaran serius terhadap konstitusi kita, terutama prinsip jujur dan adil. Makanya tim 01 dan juga 03, kok nggak ada yang ribut ketika saya nyebut 02? Padahal saya pancing gitu ya. Ya, jadi tim 01 dan 03 itu mempermasalahkan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Apa pelanggaran serius terhadap konstitusi tersebut? Yang paling ultimate, yang paling utama adalah Presiden Jokowi menjadi ketua tim pemenangan 02. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan, karena itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dalam bahasa 01, dan dampaknya adalah dimulai ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Padahal menurut kami baik 01 dan 03, pencalonan Gibran atau penetapan Gibran sebagai wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Karena itu insya Allah permohonan kita akan dikabulkan dan akan ada PSU, pemungutan suara ulang. Amin. Tetapi saya tentu bisa mengelaborasi permohonan lainnya, tapi terlalu teknis nantinya. Tapi intinya pegang saja omongan saya bahwa kita ada peluang untuk dimenangkan. Dan omongan yang mengatakan permohonan ini wacana, omon-omon, kemudian hanya angka, seharusnya itu orang yang belajarnya tidak banyak, ya. Walaupun di situ ada profesor hukum tata negara, ya. Tetapi kan dia sedang membela yang kira-kira berada di jalan bengkok, ya kan? Karena itu tidak mungkin lurus jadinya. Saya tidak menyebut nama ya. Tolong jangan dieksplisitkan. Oke. Nah, tetapi yang kedua, kawan-kawan semua, yang kedua, kita harus memberikan gesture otot politik, keberanian, support, dukungan, bahkan barangkali makian dalam tanda kutip kepada hakim konstitusi. Intinya adalah jangan dibiarkan hakim konstitusi menyidangkan ini di ruang hampa politik. Kalau saya yakin betul, kalau sudah soal menang dan kalah, kalau sudah pilpres at all cost, pasti MK akan diintervensi. Karena itu kita juga harus menjaga Mahkamah Konstitusi, paling tidak memberikan keberanian kepada MK
untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena sumber kesalahan dan ketidakbenaran di MK sendiri soalnya. Mumpung sekarang bulan Ramadan dan nanti halal bihalal putusannya 22 April, kita kasih kesempatan kepada MK untuk memperbaiki dosanya. Ya. Putusan 90 itu nanti kita bisa diskusi lebih banyak, tapi tidak di sini. Itu putusan yang seharusnya tidak bisa menjadi alasan atau dasar bagi Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Tetapi dipaksakan. Ada konspirasi pamannya, ada konspirasi KPU, ada konspirasi Bawaslu, sehingga Samsul ini kemudian bisa lolos. Karena itu, mudah-mudahan ini dibenarkan lagi, dibetulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke? Karena itu kita harus memberikan keberanian kepada Hakim MK. Caranya adalah demo MK, 500.000 orang kek, 1 juta orang kek. Kalau cuma yang demo 100 orang, ya nggak ada pengaruhnya bagi MK. Tidak akan sampai teriakan kita ke dinding-dinding Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita geruduk Mahkamah Konstitusi. Ini semangatnya di sini aja. Besok Senin nggak ada ini orangnya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nanti insya Allah kalau permohonan ini dikabulkan, 02 didiskualifikasi sesuai dengan permintaan kita. Nanti 01 dan 03 akan berhadapan. Ya. Mau ribut lagi nggak di antara kita? Mau kita main money politik? Mau kita main pengerahan aparat? Mau kita mobilisasi kepala desa? Kalau kita melakukan hal yang sama, kita tidak bedanya dengan orang-orang yang hari ini kita kritik. Jadi kalau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita harus berhadapan, maka berhadapan dengan gentle. Ya, berhadapanlah dengan nilai, berhadapanlah dengan memegang komitmen. Saya sama Prof John berhadapan, tapi adu konsep dan adu gagasan, bukan adu money politics. Bukan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Makanya saya katakan haram hukumnya kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang curang menangnya. Tidak boleh. Nanti kita bikin gentleman agreement di antara kita untuk berpemilu secara luber dan jurdil, secara bebas, jujur dan adil. Jadi kita bahagia berdemokrasi, bahagia berpendapat, karena tidak akan ada polisi yang menangkap. Hari ini coba bayangkan, Undang-Undang 1 1946 sudah dibatalkan oleh MK. Undang-undang inilah yang memenjarakan Habib Rizik, Habib Bahar, Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Siapa lagi? Oh, ada orangnya. Allahu Akbar. Undang-undang itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita apresiasi. Tapi rupanya orang-orang tukang ngadu ini tidak habis akal. Pakai dia undang-undang ITE lagi. Diadukanlah yang namanya Koni Rahakundini. Diadukan juga Hasto Kristianto. Yang ngadukan kelompok Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan lain sebagainya. Jangan-jangan organisasinya pun baru dibentuk. Coba bayangkan, kita ingin berdemokrasi. Negara demokrasi, tidak ada orang yang ditangkap karena berbeda pendapat. Nih Mas Jumhur hanya ngomong soal undang-undang Omnibus Law dan itu nge-tweet, alhamdulillah ditangkap. Alhamdulillah yang salah itu ya. Nah karena itu ketiga ya, tadi yang saya katakan saya ulangi lagi, mari kita berdemokrasi secara beradab. Kembali kita ke nilai-nilai kita, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi atau kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu bukan nilai gombal, tetapi oleh rezim Jokowi tidak pernah dilaksanakan. Oleh rezim Jokowi yang dipelihara adalah kemiskinan. Saatnya nanti
ahli dari 01 akan menunjukkan bahwa tidak benar pertumbuhan ekonomi itu membuat preferensi kepada mereka yang dianggap berhasil melakukan pembangunan. No. Orang memilih bukan karena keberhasilan sang pemimpin, orang memilih karena kemiskinan yang dipelihara. Memelihara kemiskinan dan kemudian diserang dengan bansos, maka kemudian terjadilah pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Kita nanti mudah-mudahan berhadapan dengan cara yang bermartabat dan beradab. Itu saja kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!